Saudara-saudaraku, kita kembali memasuki renungan hari ini. Dan saya memberi judul dari renungan kali ini adalah Tinggal Sesaat. Bacaannya diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24. Saya bacakan dulu firman Tuhannya. Demikian bunyinya. Tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Jika tidak tahu, apa maksudnya? Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi apa penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa pandemi ini berapa lama lagi? Tinggal sesaatkah? Atau malah mungkin tidak berakhir? Dalam masa-masa susah ini, banyak orang yang bertanya-tanya dan tenggelam dalam kekhawatiran. Saudara-saudaraku, murid-murid juga sebenarnya ada dalam masa atau dalam situasi yang mengkhawatirkan. Saudara-saudaraku, zaman Yohanes atau Injil ditulis itu adalah zaman setelah Romawi menghancurkan bait Allah, dan itu mengakhiri pemberontakan orang-orang Yahudi itu sekitar tahun 70 Masehi. Dan saudara-saudaraku, orang-orang yang menerima ajaran Tuhan Yesus Kristus lalu dikucilkan di tempat-tempat, maksud saya dikucilkan dari tempat-tempat perkumpulan-perkumpulan agama atau sinagog pada waktu itu. Pemberitaan tentang Tuhan Yesus dilarang habis-habisan. Saudara-saudaraku, iman kepada Kristus yang tersalib dan bangkit dilarang diberitakan. Dan itu tentu saja membawa kesulitan, saudara-saudara. Membawa kekhawatiran buat para murid. Saudara-saudara bisa bayangkan para murid terpaku pada penderitaan pada waktu itu. Dan maka mustahil mereka ada dalam kesukaan kalau seandainya mereka terpaku pada kesusahan itu. Mereka akan tergilas pada kesusahan.
mereka akan tergilas pada kesedihan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah pada waktu itu para murid dan sekarang buat kita orang-orang Kristen saat ini diminta untuk memiliki hati yang terbuka pada Tuhan. Emosi dan pikirannya dibarengi oleh iman percaya kepada Tuhan, yaitu beriman pada kehadiran Allah yang hidup di dalam diri mereka. Saudara-saudaraku, kata Tuhan Yesus, tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya di masa-masa sulit atau seperti saat ini, seolah-olah kamu, para murid kita, para murid pengikut Tuhan, tidak melihat aku, tidak melihat Tuhan. Karena apa? Karena fokus pada kekecewaan, karena terlalu fokus pada kesedihan, karena terlalu fokus pada kekhawatiran. Dan itu mestinya terjadi sesaat saja. Jadi artinya orang-orang Kristen, para murid, bukan berarti mereka terbebas dari kesedihan, bahwa mereka harus terbebas dari kekhawatiran karena seringkali itu datang begitu saja. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti yang para murid alami, Tuhan Yesus yang menderita itu, Tuhan Yesus yang disalib lalu mati, namun bangkit lagi, saudara-saudaraku. Tapi para murid juga diminta untuk kemudian melihat bahwa sesungguhnya sesaat lagi Tuhan akan memberi penolong setelah kebangkitannya. Seolah-olah ada keterpisahan satu dengan yang lain, tapi mereka yakin dan diyakinkan oleh Tuhan Yesus bahwa sesaat lagi penolong itu akan hadir. Penolong yang akan memberi kekuatan kepada orang-orang Kristen, yang menguatkan mereka sebagai wujud bahwa Tuhan itu bangkit, Tuhan itu tetap hadir di sekitar kita lewat kehadiran Sang Penolong Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita juga hendaknya memandang demikian pada saat ada kesusahan, pada saat ada kekhawatiran, pada saat ada kesedihan, kekecewaan dan lain-lain sebagainya. Tetapi sesaat kemudian dalam iman kita kepada Kristus, kita menjadi tabah, kita menjadi kuat, kita menjadi setia, kita menjadi sabar karena Tuhan, kepada Dia. Sesaat kita tidak dimengerti oleh dunia, dunia mengecewakan kita, tapi orang-orang yang beriman kepada Kristus, saudara-saudaraku, sesaat kemudian dia akan melihat bagaimana cara Tuhan hadir dan menguatkan mereka lewat apa? Lewat imannya dalam hati yang terbuka pada Allah. Lewat apa lagi? Lewat bunga-bunga yang bermekaran mungkin di halaman Bapak Ibu, atau lewat tukang sayur yang panggil-panggil, yur, tanda bahwa kita masih bisa belanja makanan atau membeli makanan. Atau misalnya lewat kehadiran anak-anak, lewat kehadiran istri, lewat kehadiran orang tua, lewat kehadiran cucu-cucu. Atau misalnya kita bisa melihat kehadiran Tuhan lewat tenaga dan kerja yang masih membuat kita bisa berinovasi dan seterusnya. Atau misalnya masih diberikan nafas nih. Ada banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa nafas ini kalau dihitung pakai rupiah itu mahal sekali, dan kita masih diberi nafas ini. Kita masih bisa memberi kepada orang lain, mungkin tetangga atau orang yang di jalan yang kita bisa tolong. Kita masih bisa menolong orang lain dengan berbagai macam cara, saudara-saudaraku. Masih bisa mendoakan saudara-saudara kita dan lain-lain. Ternyata kita masih bisa
masih bisa banyak sekali. Dan jika hati kita terbuka pada kehadiran Allah, ternyata masih bisanya banyak sekali. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita bisa khawatir, tetapi sesaat lagi ketika kita berserah dan bergantung kepadanya, ingat bahwa Ia begitu baik, sudah menyelamatkan kita, Ia hadir dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita dipenuhi syukur. Dunia mungkin tidak melihat, namun saudara-saudara dan saya melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.